Kembali di Kick and Rush, dan kali ini gue bakal bahas tentang MU yang dibantai 5-0 oleh Liverpool dengan strategi yang luar biasa, dengan permainan Liverpool yang top ya, dengan kapasitas pemain yang dimaksimalkan dan dikombinasikan dengan strategi Klopp yang kompleks dan banyak passing, terus melakukan crossing yang akurat dan melakukan one-two dan positioning yang luar biasa, sehingga pemain lini belakang MU itu keteteran. Dan memang gak terlepas dari performa pemain MU yang ngedown nih, terutama Maguire, Shaw, Fred, dan McTominay. Itu parah ya, walaupun Lindelof juga parah, cuman gak separah 4 pemain tadi yang gue sebut. Sebenarnya kan dari 5 gol itu menurut gue ada kontribusi besar dari kesalahan di lini tengah yang gak bisa nyekat ke belakang. Lini tengah MU ini sering kerebut, terutama di Fred dan McTominay yang gak bisa nyaring penyerangan Liverpool di tengah, dan sering kerebut, dan permainan otot dimenangkan oleh Liverpool di tengah. Dan dengan kombinasi penyerangan yang luar biasa oleh Jota, Salah, dan Firmino, itu kan mereka kan hanya butuh peluang yang kecil untuk mencetak gol, dan mereka itu 3 pemain yang efektif, gak perlu banyak peluang gitu. Dan ketika defense lu dan pemain belakang lu gak siap untuk menghadapi pemain yang berkualitas, ya itu hasilnya kebobolan 5. Dan MU sebenarnya bermain parah gitu, dengan Liverpool yang bermain top perform dan MU-nya ngedown. Nah itu lebih memperburuk keadaan. Ketika MU nyerang itu transisi lambat banget, ketika ngopernya abis ngoper terlalu banyak dribbling, jadi momentum sering hilang dan nggak ada kombinasi antar pemain yang bagus. Dan walaupun gue merasa bahwa pemain MU ini memiliki akurasi passing yang luar biasa, cuman ketika bola itu sudah diterima oleh pemain MU, dia itu mikirnya kelamaan, dan pemain nggak ada yang deketin ke pemain MU megang bola. Nah itu repotnya jadi pemain MU. Dan sebenarnya dengan kualitas Liverpool memang harus lu defense dan nyerang tuh harus sempurna, jangan memberi celah sedikit pun, terutama pemain kayak Salah kan skillful ya, luar biasa gitu, salah satu pemain terbaik di dunia. Dan ketika MU nyerang memang gak efektif, terlalu banyak peluang yang disia-siain, dan konsep dari strateginya ini gak jelas, kurang kombinasi. Ketika lu kurang kombinasi, lu butuh skill individu, dan skill individu ini gak keluar, ditambah dengan ngedownnya pemain-pemain di lini sayap ya, yang gak bisa supply Ronaldo. Sebenarnya Ronaldo bisa cetak gol tapi offside kan, dan Cavani kena tiang. Sebenarnya Liverpool pengen ngagetin MU di menit-menit awal dengan eksplosivitas, dengan passing ke depan, passing dengan celah yang sedikit. Dan memang MU kelihatan lemahnya di sektor kiri, koordinasi Shaw dan Maguire ini jelek. Nah itu dimanfaatkan, dan sebenarnya sekatnya itu di lini tengah udah fail lah. Jadi ini kemenangan yang gue udah prediksi sih, tapi gue gak prediksi sampai 5-0, tapi gue prediksi Liverpool menang. Dan ya kalau Ole mau stay ya gue gak ngerti dasarnya, dan Ole harusnya out secara wajar gitu, secara otak Ole. Gue juga gak berpikiran bahwa Ole ini akan diperpanjang masa baktinya, mungkin 2 bulan maksimal. Tapi kalau UCL nggak lolos atau kehilangan poin lagi, menurut gue akan dipecat dan akan mencari pelatih yang lain. Karena pemain MU itu mewah, kadang kalau individual skillnya keluar dan kemenangan itu dibutuhkan, kadang nggak perlu strategi yang bagus. Kemampuan individu ini bisa mengangkat tim secara keseluruhan, tapi terkadang individual skill ini nggak muncul, dan ketika nggak muncul membutuhkan sistem yang tepat agar memunculkan individual skill ini. Seperti Liverpool, kadang pemainnya itu ups and down, tapi
strategi itu menolong mereka untuk tetap survive di peringkat 3 musim lalu. Nah itu yang harus diterapkan oleh MU. MU nggak bisa ngandelin skill per pemain gitu, karena pemain ini bukan robot ya. Kita harus ngandelin sistem. Ketika sistem itu memang nggak berjalan ya individual, tapi jangan utamain individual dulu baru sistem. Dan menurut gue kandidat pelatih MU saat ini itu Conte dan Zidane dan Joachim Löw dan Leonardo Jardim atau Erik ten Hag. Nah ada 5 kandidat dan menurut gue kemungkinan besar sih Conte, karena punya track record dan punya mental juara dan punya pattern strategi yang lebih jelas daripada Zidane menurut gue. Jadi kayak Conte sih kemungkinan yang available dan punya kapasitas untuk mengangkat MU punya mental juara lagi. Jadi sekian menurut gue Conte akan menggantikan oleh kemungkinan di antara kandidat pelatih MU yang lain. Kemungkinan besar Conte menurut gue. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kick and Rush.